ini jenang-jenangnya. Ini apa sih? Sombong nih. Pak, sombong. Gak jawab dia. Hei, gak boleh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau waktu apa saja terserah dari Sobat Penggolek Arto nontonnya di jam berapa. Oke, masih bersama Miskum di sini di channel Masih Bukan Rahasia Lagi. Kali ini Miskum sudah berada di suatu pusat oleh-oleh yang sangat terkenal di Kabupaten Kudus, di mana oleh-oleh ini sudah menjadi suatu ciri khas yang ada di Kabupaten Kudus. Kulinernya juga sangat khas sekali di Kabupaten Kudus. Kalian bisa lihat kan Sobat Penggolek Arto di belakang Museum Jenang. Nah, nanti kita langsung saja masuk ke dalam, langsung kita cari tahu apa sih yang ada di dalam situ. Oke, yuk kita lanjut saja masuk ke dalam. Ayo. Oke Sobat Penggolek Arto, ternyata hari ini sangat ramai sekali. Sudah ada beberapa bis yang datang. Ini Miskum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali yang datang. Ini Miskum sambil jalan mundur saja, tidak apa-apa lah ya. Yuk kita langsung masuk saja. Ini banyak anak-anak kecil. Kok bisa ya ada anak kecil banyak banget ke sini? Kita langsung saja ke dalam, oke? Oke Sobat Penggolek Arto, inilah kita udah berada di Museum Jenang, dimana di sini banyak banget jajanan-jajanan yang sangat menarik. Oke, kita bisa langsung aja keliling saja ke sini. Yuk. Oke, Miskum kali ini jenang-jenangnya. Ini apa sih? Toples Mocha Naka Durian. Ternyata ada harganya 45.000 per toplesnya, isinya 40. Tapi kita nggak bahas harganya. Ini beberapa produk yang ada di Museum Jenang. Lebih lengkapnya mungkin kita langsung muter aja, guys. Di sini juga tidak hanya menjual jenang, tapi juga menjual beberapa jajanan. Ada juga ini apa ini namanya? Ikan bilis crispy. Nah, ini. Ada banyak jajanan, ada bolu, ada macam-macam jajanan kering-kering lainnya. Ini jadi nggak hanya cuma jenang saja, kalian bisa puas beli apa aja. Yuk, guys. Oke, dari tadi Miskum membahas tentang apa gitu tadi, jenang semua ya. Padahal tadi Miskum datang ke sini karena ada museumnya. Nah, kalau Sobat Penggolek Arto belum tahu di mana itu museumnya, nih kita langsung naik ke atas. Kita langsung naik ke atas dengan ada di sini ada tiket masuknya. Tiket masuknya 10.000. Ada anak-anak ternyata, tapi nggak apa-apa. Memang beginilah suasananya, ramai sekali. Setiap hari pasti banyak pengunjung yang datang dari tentunya dari Kabupaten Kudus sendiri. Bahkan ada juga yang dari luar Kabupaten Kudus, ada yang dari luar kota juga, bahkan ada yang dari luar provinsi bahkan datang ke sini. Kok bisa ya seramai itu? Nah, kita nanti bisa langsung ke museumnya. Nanti kita bisa mengetahui kenapa bisa seramai ini. Produk kuliner yang bisa menjadi daya tarik bagi semua kalangan dan semua orang yang ada di
Indonesia, tentunya di Kabupaten Kudus ini. Nah, kita langsung naik aja ya ke museumnya. Oke, yuk guys. Yuk, ke atas. Oh, halo. Oh, ternyata ramai sekali ya ternyata di museumnya. Ini banyak anak-anak yang datang. Bentar, miskum ngos-ngosan ternyata. Nggak banyak olahraga ini. Oke, lah kita bisa lihat. Coy. Lihat toy, lihat. Inilah Museum Jenang. Oke, kita langsung masuk saja ke Museum Jenangnya. Kok bisa diarani? Kok bisa disebut Museum Jenang itu gimana? Ini banyak ornamen-ornamen, ada kerajinan-kerajinan tangan juga yang ada di sini. Kita langsung keliling aja, cuy. Oke, sobat penggolek arto, miskum udah. Ini kenapa ini kok goyang gini? Oke, sobat penggolek arto, ini miskum udah ada di salah satu spot. Nah, ini nih salah satu bahan baku jenang kudus. Kita lanjut ke spot lain. Ayo mang, ke sana. Kok gak ada orangnya ini? Woi, ayo. Nah, ini ada satu bapak-bapak. Saya tanyain dulu bapak-bapaknya. Oke, sini. Pak. Udah berapa lama Pak kerja gini Pak? Pak, sombong amat Bapak ini. Sombong ya? Sombong nih. Pak, sombong. Pak, kamu cosplay jadi patung apa gimana Pak? Gak jawab dia. Hei, gak boleh gitu, jangan naik. Kalau kamu di sini, ini gimana? ada, nggak boleh naik nih. Kalau kamu masih bandel naik ini, disuruh gantiin ini loh bapaknya loh. Oh gitu. Iya. Ini masih panas, jangan dekat-dekat ini. Iya. Nggak boleh naik ini Pak? Nggak boleh. Oh, iya. Panas kan? Panas. Iya. Panas ternyata. Mau gantiin bapak ini. Bapak ini kemarin juga minta diganti. Iya. Gantiin ngaduk ini Jenang. Dia mau reset. Iya, resign. Iya, mau pulang kampung, mau mudik. Oh, mau mudik. Belum sempat mudik ya. Oke. Jadi nggak boleh ya, kawan-kawan ya, nggak boleh langsung naik saja. Ini karena apa Pak? Karena ini harus dilindungi dan dilestarikan. Oh gitu. Kok kayak hewan ya. Oke. Dari mana nih Mas ya Mas? Oh iya, kenalan dulu ya Pak ya. Oh iya. Saya Miskum dari channel YouTube Bukan Rahasia Lagi. Oh ya. Nah, kalau ini bapaknya siapa? Saya Kirom. Ya. Ini Pak Kirom, kalau boleh tahu nih, di sini sebagai apa ya kalau tahu ya? Iya, saya yang bertanggung jawab ini terkait Museum Jenang dan Gus Jigang ini. Monggo nanti kita keliling. Oh, boleh ya. Keliling ya ini ya. Silakan. Terima kasih ya. Miskom sudah berkunjung ke sini. Oh iya. Nanti mohon lebih tertib lagi ya, jangan naik-naik. Kita harus tetap menjaga propertinya. Ya, siapa? Aku ya. Miskom juga minta maaf tadi udah pecicilan. Ini kameramen nggak mau ngingetin nih tadi. Oke Pak, boleh keliling ya nanti ya. Siap, monggo. Bisa dibantu ya? Ye. Oke, mau dibantu. Oke, yuk kita langsung aja. Miskom mau tanya nih, kok bisa ada Museum Jenang ini, gimana atau ceritanya gitu? Iya. Jadi jenang itu makanan khas Kudus, makanan tradisional, menjadi ikon Kudus. Nah, ini bentuk kesyukuran kami produsen jenang Mubarok untuk melestarikan dan mengedukasi masyarakat Kudus bahwa Kudus ini punya ikon makanan tradisional yang menjadi kebanggaan warga Kudus, sehingga kita mendirikan Museum Jenang ini. Oh. Iya, museum ini berdiri di tahun 2017. Ya, bagaimana kita mempunyai konsep museum yang menampilkan sebuah ikon Kudus, dalam hal ini makanannya jenang, supaya menjadi kebanggaan ya, sehingga makanan ini bisa
diceritakan, diwariskan sebagai warisan leluhur yang memperkaya khasana makanan di Nusantara. Maka dari itu museum inilah kita dirikan. Dan di sini di awal masuk ini kita disuguhi oleh Museum Jenang. Bagaimana perjalanan panjang dari Mubarok itu sendiri sudah 3 generasi. Jadi perjalanan panjang dari generasi ke generasi, menceritakan generasi pertama oleh Bu Haji Alawiyah dan Pak Haji Mabruri dengan peralatannya yang masih tradisional, masih sangat sederhana. Bisa geser sini Pak, kita lihat ya. Ini ya, masih ada lumpang, mesin parutnya masih sederhana sekali dan masih tradisional cara mengolahnya, ditumbuk kemudian pakai tumbukan itu. Iya, ngolahnya pakai manual. Ini generasi kedua dilanjutkan oleh putranya beliau, Pak Haji Ahmad Syauqi Mabruri dan Bu Haji Istifayat sekitar tahun 40-an. Ya, masih manual juga, mekanisasi. Katanya jenang dulu itu lebih sedap loh. Oh iya toh? Iya. Karena apa prosesnya itu alami Pak? Alami sehingga ada rasa asin-asemnya. Oh gitu. Kok bisa ada rasa asam manisnya itu? Iya, karena alami tadi. Karena kealamiannya berkeringat tadi. Oh, tapi kalau asamnya bukan karena keringat ya Pak ya? Oke, berarti ini sejarahnya memang cukup lama dan panjang ya Pak? Dan generasi yang ketiga itu yang di sebelah sana itu sudah mekanisasi, sudah modern. Oh, gitu. Generasi ketiga yang sampai saat ini dipimpin oleh Pak Haji Muhammad Hilmi dengan Bu Haji Nuju Molaili. Oke. Nah, itu sudah lebih higienis, lebih praktis ya, dengan penggunaan mekanisasi. Oke. Berarti ini berarti generasi pertama ini dari 1910. Jadi sekarang usianya sudah 1 abad. 112 tahun ternyata. Iya. Wow, sampai sekarang ternyata udah menjadi besar segini ya Pak ya. Alhamdulillah. Komplek ini dulu kita beri nama Mubarok Sentra Bisnis dan Budaya. Memadukan dari sisi bisnis dan budaya. Kita turut peduli dan memberdayakan produk-produk UKM. Kemudian juga untuk display produk-produk Mubarok Food juga. Kita ada konsep namanya glokalisasi. Glokalisasi. Iya, jadi membumikan potensi lokal ke kancah global. Oh, iya. Gitu. Jadi kita turut menumbuhkan potensi-potensi lokal Kudus untuk bisa punya akses menuju ke global, ke kancah global. Oke. Nah, kalau kita memasuki museum, disambut dengan showroom penjualan produk, kemudian kita masuk, ada berbagai ada ini sisi histori perjalanan Mubarok dari generasi ke generasi. Kemudian ini ada miniatur Menara Kudus. Oh iya. Yang menjadi identitas kota Kudus sebagai bentuk bangunan, bentuk akulturasi budaya dari Islam, Hindu dan Tiongkok, ada Jawa juga tercampur ada, ya. Ini menunjukkan bahwa Kudus itu sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Nah, ini terbuat handmade semua ini di sini. Iya, dikerjakan oleh timnya Mbah Dahlan dan Mbah Saryono dengan tim kreatifnya membangun sedemikian skalaktit sekali. Ini bangun ini 1:5 dari aslinya, dengan segala sudut yang persis sama yang aslinya. Termasuk ini ornamen dari susunan batu bata. Udah pintu masuk ke gapura ini. Nah, ini nanti ada diorama pasar pertama kali dijualkan jenang, diperjualbelikan jenang. Oke, bisa ke sana ya Pak? Ya monggo. Ya, kita masukin ke diorama Pasar Bubar. Pasar Bubar, kok bisa dinamain Pasar Bubar? Karena tidak lama pasarnya. Langsung bubar. Dari pagi ya. Pasar ini pertama kali dijajakan jenang Kudus. Dulu masih sederhana sekali, Mas Kum. Panggilnya Mas Kum, Miskum. Miskum. Tapi jangan salah kaprah, Miss itu bukan kayak gitu. Tapi Miss gagah. Oh, ya. Ini Mr. Kumis, Miskum.
jenang yang dijajakan pada saat itu masih sangat simpel sederhana. Bentuknya biasanya masih loyangan, kemudian dipotong-potong, diiris sesuai pembeli berapa gitu, ditimbang, nanti dibungkus oleh daun pandan, anyaman bambu. Jadi belum seperti saat ini ada kemasannya modern pakai plastik, pakai dus. Dulu masih seperti itu dan sesuai keinginan pembeli atau momen-momen seperti hajatan, punya gawe. Jadi belum secara massal dipasarkan, dijual belikan. Ini namanya Pasar Bubar, dekat Menara. Jadi dekat Masjid Menara itu ada Pasar Bubar. Yang saat ini sekarang jadi Taman Menara. Oh, yang ada ringinya ya. Ini ya ringingnya ini ya. Oh iya. Dulu di situ pasarnya. Oh gitu. Jadi sekarang benar-benar bubar. Karena bubar itu gitu. Disebut Pasar Bubar. Oke, wah. Nah, ini juga Miskum lihat nih ada. Ya, ini ada market komplek Makam Sunan Kudus. Jadi satu area komplek. Kalau kita lihat ada wisata religi, para peziarah ingin berziarah ke Makam Sunan Kudus. Ini alurnya, ini ada Menara Kudusnya, ada Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi ini kalau kita dengar Al-Aqsa seperti di Palestina ya. Ini memang asal dari Kangjeng Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Beliau berasal dari Palestina. Palestina itu sendiri. Jadi dulu kota ini namanya Desa Tajuk yang berubah nama jadi Kudus, berawal dari Al-Quds yang diambil dari sebuah nama dari Palestina. Demikian juga nama Masjid Al-Aqsa dari sana juga. Dan tata ruang di sekitar masjid ini juga mirip seperti di daerah asalnya Yerusalem. Oh gitu. Sekarang lagi di bagaimana di branding Yerusalem Van Java untuk desa wisata Kauman. Bagaimana bisa mirip nuansanya seperti yang ada di sana. Oh, jadi katanya saya belum ke sana. Oh, oke. Ini memang ukurannya sudah presisi banget ya dengan sangat presisi. Ini skalanya ini. Ya, ini 1:5000 dibanding yang aslinya. Kemudian ini ada sesuatu yang unik. Nah, dari bahan bakunya. Apa? Untuk membuat ini tuh terbuat dari stik es krim. Stik es krim? Iya, kita membutuhkan 5.000-an. 5.000. Ya, jangan tanya ya, siapa yang menghabiskan es krimnya ya? Ya enggak sih, paling ya udah tahu lah. Enggak. Ya sebenarnya pertanyaan itu. Loh, terus kalau stiknya dipakai, yang es krimnya siapa yang ngabisin? Mungkin bapak ke. Nakal banget. Oke, dari stik es krim. Oke, kalau boleh tahu ini yang rancang, yang buat itu siapa kalau boleh tahu? Kan pasti ada senimannya. Betul, senimannya ini luar biasa. Saya mengapresiasi sekali beliau, Mbah Dahlan. Jadi yang seperti yang tadi miniatur Menara Kudus, Mbah dan timnya dengan luar biasa, dengan ketelitiannya, ketekunannya membuat mahakarya seperti ini. Dan itu juga ada lukisan itu. Ya, betul, itu lukisan dilihat dari langit ya, dari atas. Dari atas itu. Kok abstrak gitu ya, Pak ya? Biar kita mempunyai imajinasi pada saat melihatnya. Bahkan ini Miskum kalau lihat secara imajinasi ini masjidnya kayak itu kayak ada kapalnya malah. Oh iya. Dia kayak mengarungi lautan gitu. Benar, kita masuk ke arah makamnya. Kayak mengarungi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini perjalanan masih 2 hari loh. Wah, insyaallah. Ini baru 2 hari 2 malam. Ya. Oke, yuk lanjut kameramen yuk. Lah, ini kok ada rumah di dalam museum ini, ceritanya gimana toh, Pak? Nah, kita itu selain tadi kita mengetahui tentang Museum Jenang, tentang ikon-ikon yang ada di Kudus, termasuk tadi miniatur Menara Kudus. Nah, ini juga rumah adat khas Kudus. Namanya Joglo Penco. Joglo Penco. Ini kan rumah ini kan ukirannya 3 dimensi ini. Jadi kalau yang memahami bahwa ini ukir gebyok itu yang
apa ya? Yang paling unik dan paling keren itu buatan dari Kudus. Oh. Jadi memperkenalkan seni ukir itu nanti kita di session berikutnya itu namanya Kiai Telingsing. Kiai Itu gurunya Telingsing. Sunan Kudus dari Tiongkok. Kiai Telingsing. Telingsing. Oke. Itu yang pertama kali memperkenalkan seni ukir. Oh gitu. Iya, di Kudus dan ternyata dikembangkan di Jepara. Nah, yang ini keunikan dari Joglo Pencu, ukirannya dan trapnya interiornya, tatapnya itu semuanya benar-benar keren, tiga dimensi ini. Oh gitu. Dan ini langitnya tanpa hujan loh, Mas. Oh iya, karena ada Mbak Rara ya. Ada remote AC-nya ya, biar diatur ya. Ini salah satu spot paling keren yang selama ini saya sampaikan ke para pengunjung. Ini ada motor. Iya. Ada handphone tak foto kan? Panjenengan silakan duduk. Ntar kameramen aja yang Oh, kameramen. ini Oke. kalau boleh tak bawa pulang sih bawa pulang aja. Miskum nggak ada kendaraan di rumah. Boleh. Koleksi ya. Iya, boleh dibawa pulang. Nanti kasirnya di depan ya. Ya, jadi bisa diatur nanti. Oke, yuk lanjut lagi. Kita coba. Ini foto-foto Bupati Kudus dari masa ke masa. Foto-foto Bupati Kudus Ya dari siapa masa tahu ke ke masa. depan ada fotonya Miskum loh di sini loh. Sini Iya, pakai masih masker disediakan. gitu ya. Iya, masih disediakan loh itu untuk foto Miskum. Nah, siapa tahu ada yang masih keturunannya para sobat pengelar. Siapa tahu ada keturunannya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Sini. Nah, sepanjang koridor ini kita disajikan foto-foto Kudus tempo dulu nih. Ya, jadi bisa nostalgia bapak kita yang kita alun-alun Kudus dulu seperti ini. Ini juga ada Menara Kudus. Oh, dulu ada stasiunnya juga ya, Pak? Ada, Kudus itu punya stasiun kereta ya, bukan stasiun radio. Kalau stasiun radio ada saat sini. Nah, kita nanti ada menampilkan spot stasiun kereta. Oh, ada. Yang saat ini di Wergu. Oh, itu. Oh, Iya, iya. daerah Oke, Wergu. Ini Ini alun-alun Kudus. zaman dulu. Ya. Bangunan-bangunannya masih zaman-zaman Belanda ya. Oh. Ini Jadi juga ini, ada kantor polisi. Untuk menumbuhkan generasi saat ini, wah ternyata Kudus tempo dulu pun sudah peradabannya sudah berkembang. Bagus sekali. Ternyata Ini Kudus jembatan di Tanggulangin, tahu? Nah itu masih ada. Oh iya. Bekas-bekasnya, yang itu ya, Hmm. samping itu ya, samping jembatan yang besar itu. Oh, ternyata ini pernah gini ya. Wah. Dari zaman dulu ternyata Kabupaten Kudus itu ternyata memang sudah modern walaupun itu masih zaman kolonial ya ternyata ya. Ini juga masih banyak juga bupati. Ya, gambar-gambar pendopo Kudus tempo dulu, foto-foto bupati dengan keluarganya. Ini ada pengusaha Kudus, Niti Semito. Oh iya, Niti Orang Semito. terkaya pada masanya yang dijuluki Raja Kretek. Raja Kretek. Oke. Ini kan tadi kita sudah keliling nih. Areanya Museum Jenang. Nah, kita mau masukin ini. Nah, ini apa ini? Nuansanya beda. Kita mengangkat nostalgia lagi. Oke. Memorabilia bahwa Kudus itu dulu pernah punya stasiun kereta api. Kok ada suara? Loh, bisa jalan? Bisa jalan kan? Nah, ini beliau ini Raja Kretek. Raja Kretek. Orang terkaya pada masanya, Orang memperkerjakan 10.000 karyawannya, bahkan karyawannya ada yang warga Belanda. Oh, ya. Bahkan warga Belanda yang menjajah pun dipekerjakan lahir gitu. Nah, ini rumahnya dengan arsitek bangunan Belanda, unik sekali ini. Ini ada cerita bahwa lantainya itu terbuat dari mata uang golden. Ada mata uang golden di bawah? Sengaja uang koin golden itu untuk lantainya. Ya. Nah, bentar. Kok bisa ada kapal besar ini?